kali ini kita akan membahas mengenai mendesain penilaian autentik. Ya, materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu Anda diminta untuk mendesain penilaian yang berupa tes. Nah, penilaian autentik ini adalah materi yang berbentuk non-tes. Ya, salah satu penilaian non-tes itu adalah penilaian penugasan. Ya, masih ingat? Penugasan itu kan ada penugasan proyek, performansi, begitu ya, dan ada penugasan produk. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Anda nanti akan berhadapan dengan kompetensi dasar daripada kurikulum yang erat kaitannya dengan penugasan proyek, performansi, dan produk. Lalu seperti apa alat penilaiannya? Nah, hari ini kita akan membahas ya dalam kerangka desain penilaian autentik. Baik, kita mulai ya. Pertama mengenai tahapan untuk membuat alat penilaian autentik itu ya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini Anda sebagai guru tentu perlu memperhatikan kompetensi dasar pada kurikulum. Ya, ada kolom kompetensi dasar pada kurikulum SD, SMP, SMA yang hari ini bernama kompetensi dasar ya. Kemudian kompetensi dasar itu nanti akan diterjemahkan, dijabarkan di tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Ya, tentu saja nanti Anda akan memilih beberapa indikator di dalam pembelajaran. Atau mungkin satu indikator pembelajaran karena Anda akan menerjemahkannya menjadi indikator-indikator yang lebih rinci lagi. Ya, baik. Tahap persiapan, Anda mempersiapkan indikator. Kemudian yang keduanya tentu Anda harus mempersiapkan konten ilmu mengenai indikator tersebut. Misalnya, ini tentang menulis puisi. Ya, indikatornya adalah siswa mampu menulis puisi dari segi diksi, gaya bahasa, tipografinya, rima irama, begitu ya, serta pemaknaan puisi. Ya, ada beberapa hal yang masih bisa Anda ambil. Pertama dari diksi, gaya bahasa, rima irama, atau rima irama mau dipisah boleh. Kemudian yang terakhir adalah mungkin dari segi pemaknaan puisi. Ya. Nah, Anda tentu sebagai guru harus menguasai apa itu diksi, apa itu gaya bahasa, ya, apa itu rima irama, apa itu tipografi, dan apa itu pemaknaan dalam puisi. Jadi pengetahuan siapnya atau pengetahuan yang digali lebih mendalamnya harus siap. Yang keduanya adalah indikatornya harus pasti. Oke, baru kita pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap penyusunan perangkat. Nah, menyusun perangkat tentu juga harus menggunakan pengetahuan. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana penyusunan perangkat. Selanjutnya saya loncat dulu pada tahap uji coba awal perangkat. Ini akan kita bahas pada materi setelah UTS ya. Jadi teman-teman nanti akan mengujikan yang namanya rubrik penilaian. Ya, bagaimana mengujikannya? Tentu kalau secara skala sederhana, teman-teman bisa mengujikannya sebagai teman-teman kan guru, bisa mengujikannya kepada guru yang lain. Bukan mereka diuji, tetapi mereka diminta membaca, memvalidasi, begitu ya, apakah rubrik yang dibuat sudah benar, gitu ya. Kemudian juga bisa meminta siswa untuk membaca keterbacaannya apakah sudah layak atau tidak. Itu secara mudah, secara sederhana, karena mungkin rubriknya juga hanya akan digunakan oleh teman-teman di kelas yang terbatas ya. Tapi kemudian bagaimana jika rubrik tersebut akan digunakan dalam skala luas? Ini tentu membutuhkan uji validitas dan reliabilitas yang lebih serius. Saya akan jelaskan setelah UTS pada uji validitas penilaian autentik. Oke, selanjutnya tahap evaluasi dan refleksi. Ya, tentu setelah diminta teman kolega guru membaca, ada yang diperbaiki kan? Ada diperbaiki, kemudian direfleksi, baru kemudian diperbaiki tahap kelimanya, dan kemudian diberikan kepada siswa yang akan diuji atau testing. Baik, ini tahapannya ya, persiapan, penyusunan perangkat, uji coba awal perangkat, evaluasi refleksi, dan tahap perbaikan. Kemudian prinsip tugas. Prinsip tugas dalam penilaian autentik atau penilaian berbasis tadi performansi, produk, dan project ya, adalah pertama generality. Jadi tugasnya itu juga bisa dijelaskan. Tugasnya itu bisa diterangkan begitu ya. Kepada siapa? Kepada siswa yang akan menjadi testi. Ya. Jadi bukan siswa yang sulit untuk dijelaskan. Bukan tugas yang sulit untuk dijelaskan gitu ya, yang disampaikan kepada siswa.
Yang kedua, prinsipnya ada authenticity. Authenticity ini prinsip tugasnya itu autentik. Jadi kalau tugas performansi, itu memang ada performansi, ada kegiatan performansi, dan siswa memang melakukan performance. Jika tugasnya berbasis produk, maka ada produk yang dinilai, baik itu tulisan siswa, karya, bisa atau produk apapun itu, gitu ya. Dan memang kegiatan pembuatan produknya adalah autentik, ya, dilakukan oleh siswa dan guru pada pembelajaran di kelas, gitu ya. Kemudian project begitu atau proyek tugasnya dikerjakan oleh siswa begitu ya dalam sekelompok proyek dan mereka menghasilkan suatu proyek tertentu. Jadi autentik ya, bukan tugas yang tidak autentik. Kemudian multiple foci. Fokusnya jamak ya. Jadi satu indikator tadi begitu ya, itu bisa dijelaskan dengan fokus-fokus yang banyak. Fokus yang banyak ini nanti akan dijabarkan dalam bentuk kriteria-kriteria. Ya, misalnya dalam menulis puisi, diksi begitu ya, nanti bisa dijelaskan apa lagi begitu ya diksinya ini. Gaya bahasa apa lagi gitu ya. Jadi fokusnya multiple. Yang selanjutnya adalah teachability. Bisa diajarkan. Ya, kemudahan untuk diajarkan gitu ya. Proyeknya bukan proyek sangkuriang begitu, tapi proyek yang memang disampaikan di kelas begitu ya, diajarkan oleh guru di kelas, kemudian dijadikan sebagai tugas proyek. Performance-nya itu, performansi siswanya itu adalah performansi yang bisa diajarkan oleh guru di kelas. Jika itu performansinya berpidato, ya guru juga mengajarkan bagaimana berpidato di kelas. Ada teachability. Fairness, keadilan. Jadi si kriteria-kriteria nanti yang akan disusun oleh guru adalah kriteria-kriteria yang menunjang asas keadilan. Jadi harus adil bagi seluruh siswa. Oleh karena itu dalam kriteria dalam standar penilaian berbasis kelas, siswa itu boleh memberikan kontribusi untuk memilih indikator atau kriteria mana yang dapat mereka capai. Ya, bukan hanya saja kriteria yang ideal, tetapi kriteria yang dapat mereka capai, ya, sehingga adil bagi keseluruhan siswa. Kemudian feasibility, kemungkinan, ya, kelayakan tugas ini untuk diberikan kepada siswa, ya. Jika misalnya tugas observasinya adalah observasi ke gunung mana begitu ya jauh, tidak mungkin dilakukan, ya jangan, tidak feasibility, gitu. Tapi kemudian atau begitu ya kriteria yang dibuat oleh guru tidak feasibility, tidak mungkin dijangkau oleh siswa karena siswanya bukan seorang sastrawan sehingga yang dibuat oleh guru ada rubrik untuk sastrawan, tidak bisa begitu ya. Buatlah rubrik sebagaimana kesesuaian dengan tahapan capaian siswa. Feasibility. Scoreability, nah ini dia. Jadi nanti kriteria-kriterianya bisa diskorkan, ya, memungkinkan diskorkan. Ada skor hasil akhir yang bisa dicapai oleh siswa, ya. Baik. Jadi prinsip tugasnya generability, authenticity, multiple foci, teachability, fairness, feasibility, dan scoreability. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas tentang rubrik penilaian ya. Dari tadi saya menyampaikan rubrik penilaian. Apa itu rubrik penilaian, Bu? Gitu ya. Pernah kan mendengar kata rubrik penilaian? Jadi kalau soal itu adalah perangkat untuk menilai kognitif seseorang begitu ya dalam bentuk tes. Kalau rubrik penilaian itu adalah perangkat petunjuk penskoran untuk mengevaluasi performansi produk dan proyek. Ya. Kemudian bagiannya itu rubrik itu ada kriteria, skala skor, dan indikator-indikator. Seperti apa, Bu? Ini. Ya, wujudnya seperti ini rubrik itu. Jadi berbentuk tabel, ada kolom kriteria seperti ini. Jadi nanti kriterianya tidak hanya satu, ya, ada beberapa kriteria. Ada kolom skala skor seperti ini, ya. Ini saya memberikan contohnya 4, 3, 2, 1. Nanti mungkin pada hal yang lain bisa 5, 3, 1, 0, ya, bisa. Atau mungkin 25, 15, 5 gitu ya, dan sebagainya. Oke. Tapi yang sering ini yang paling mudah ya, 4, 3, 2, 1 scoringnya. Skala skornya dari 4 atau dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tergantung Anda mau melihat kemudahannya dari mana. Ini kemudahan yang penilai sebetulnya ya.
Bu, saya mau 3 saja, 3, 2, 1 boleh, silahkan. Begitu ya, karena mungkin itu yang akan mudah bagi Anda sebagai guru. 4, 3, ada skala 4, silahkan. Skala 5, silahkan. Ya. Baik. Kemudian di antara kolom kriteria dan skala skor itu ada yang namanya indikator ya, ada kolom-kolom indikator ini. Ya. Kolom indikator ini adalah kolom penjabaran dari kriteria. Kriteria pertama, jabaran untuk skala 4-nya apa? Jabaran untuk skala 3-nya apa? Jabaran skala 2-nya apa? Jabaran skala 1-nya apa? Lalu, bagaimana Bu? Bagaimana cara membedakan antara kriteria skala 1, skala 2, skala 3, skala 4? Jadi, yang diberi skor 4, itu harus berbeda dengan diberi skor 3. Harus berbeda dengan diberi skor 2. Apakah ini menggunakan perasaan? Menggunakan rasa-rasanya ini 3 begitu ya, rasa-rasanya ini 2 begitu ya. Nah ini juga yang sering disebut dengan adanya skala Likert begitu ya, ada skala-skalanya seperti itu. Nah apakah harus seperti itu yang dibuat? Ini ada beberapa skala ya, ada beberapa skala kualitatifnya gitu ya. Jadi tidak sembarangan Anda memilih skala kualitatif itu. Baik, ini dia. Oke. Oke, misalnya ini ada 4, 3, 2, 1. Ya, skor 5, skor 3, skor 1, skor 0. Ya, ini dia skala kualitatifnya. Skala kualitatif skor 5 itu misalnya patut dicontoh. Skala kualitatif skor 3 luar biasa. Anda lihat turunnya ya, patut dicontoh, luar biasa. Skala kualitatif untuk skor 1 dapat diterima. Skala kualitatif skor 0 itu tidak dapat diterima. Ya, oke. Kemudian skor 5 melampaui harapan, skor 3 memenuhi harapan, skor 1 ada kemajuan, skor 0 belum ada kemajuan. Ya, kemudian superior, bagus, cukup, perlu latihan. Luar biasa, bagus, perlu peningkatan, tidak dapat diterima. Keren atau canggih, sangat kompeten, cukup kompeten, belum berkompeten. Ya. Jadi ini namanya skala kualitatif, bukan indikator. Sekali lagi ya, ini namanya skala kualitatif, bukan indikator. Ya. Atau seperti ini ya. Skala kualitatifnya ini ya, misalnya ada persyaratan tugas. Kalau skor 4 itu seluruh, skor 3 sebagian besar, skor 2 beberapa, skor 1 sedikit atau tidak ada. Perhatikan ya, nanti yang seluruh itu apa, itu tergantung pada indikatornya. Jika misalnya pada diksi, seluruh diksinya orisinal, seluruh diksinya itu orisinal misalnya bisa dilihat dari kebaruan lah, memiliki unsur kebaruan. Sebagian besar diksinya adalah memiliki unsur kebaruan. Beberapa diksinya memiliki unsur kebaruan. Sedikit atau tidak ada diksi yang mengandung unsur kebaruan, semuanya menjiplak. Skornya 1. Ya. Atau frekuensi ini ya. Selalu, biasanya, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ini sering digunakan dalam kuesioner ya. Selalu menggunakan kata yang sesuai dengan kaidah. Ya misalnya ya, misalnya frekuensi. Biasanya menggunakan kata sesuai kaidah, kadang-kadang menggunakan kata kaidah. Nah, kalau frekuensi seperti ini biasanya untuk apa? Performansi ya, bukan. Kalau tadi kan untuk apa? Tulis. Kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, akurasi tanpa kesalahan, sedikit kesalahan, beberapa kesalahan, banyak kesalahan. Komprehensibilitas selalu komprehensif, hampir selalu komprehensif, inti ide utama komprehensif, sedikit komprehensif. Cakupan konten sepenuhnya dikembangkan, sepenuhnya cukup dikembangkan, sebagian dikembangkan, sedikit dikembangkan. Tentang variasi kosakatanya, luas bervariasi, membadai, terbatas, sangat terbatas. Atau juga bisa menggunakan persentase. Ya. Kalau nilai skornya 4 itu 80-100%. Kata-katanya tepat, gitu ya. Skor 3, 70-79%. Kata-katanya tepat. 60-69% kata-katanya tepat. Skor 1, 50-59% kata-katanya tepat. Ya, jadi, sekali lagi, ini bukan indikator. Ini adalah skala kualitatif untuk melihat jenjang atau untuk membedakan antara skala skor 4, 3, 2, 1. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria ini. Ya, baik. Kita akan lihat
Jenis-jenis rubrik, ya, ada 3. Biasanya orang menyebutkan ada 2 kan ya, analitik dan holistik. Saya tambahkan 3. Mengapa? Karena tugas bahasa, tugas di kelas bahasa Indonesia itu juga banyak sekali yang berkaitan dengan tugas kepenulisan. Betul ya, tugas menulis. Ada menulis fiksi, non-fiksi. Menulis fiksi mungkin bisa menulis kreatif puisi, menulis kreatif cerpen atau novel ya, kalau memungkinkan cerpen biasanya ya, atau menulis cerita inspiratif di kurikulum yang sekarang, menulis anekdot begitu ya, cerita anekdot dan sebagainya. Nah, sehingga guru-guru perlu mengetahui apa itu primary trait ya. Karena primary trait itu yang sangat tepat untuk membuat rubrik penilaian menulis. Analitik holistik sudah sangat terkenal ya. Baik. Kita lihat rubrik analitik. Rubrik 2 dimensi dengan kriteria sebagai kolom dan indikator sebagai baris. Itu seperti apa wujud visualnya kita lihat ya. Kemudian menilai pencapaian peserta berdasarkan beberapa kriteria menggunakan satu rubrik. Menetapkan bobot yang berbeda atau skor untuk kriteria yang berbeda dan menyertakan pencapaian keseluruhan dengan total kriteria. Ditulis dalam bentuk tabel ya, semua rubrik dalam bentuk tabel. Mari kita lihat seperti apa contohnya. Oke, saya mengambil contoh misalnya ini adalah tugas performansi presentasi di depan kelas. Kita sering meminta siswa presentasi begitu ya. Sekarang dengan situasi pandemik seperti ini, perkuliahan daring atau pembelajaran daring, rubrik presentasi tetap bisa digunakan karena mahasiswa berpresentasi melalui media daring. Kriterianya ada 3, yaitu pertama penggunaan media visual, kedua performansinya, penampilannya di depan, kemudian penguasaan materi. Ya, jadi misalnya ada 3 kriteria ini. Saya ambil 3 saja, yang ini yang biasa dinilai oleh guru ya, penggunaan media visual, ya, performansi, lalu penguasaan materi. Kemudian supaya mudah, ya, juga ada 3 skor, yaitu 3, 2, 1. Skornya 3, skor 2, skor 1. Lalu skala kualitatifnya itu superior, berkembang, kurang. Ya, superior, berkembang, kurang. Bagaimana indikatornya? Indikator untuk penggunaan media visual jelas dan mendukung presentasi, itu yang superior. Lihat, bagaimana perbedaan dengan yang berkembang? Ada media visual, tapi tidak dilengkapi presentasi verbal. Ya, media visualnya ada bagus, ya, keren, tapi presentasi verbalnya nggak nyambung, tidak nyambung dengan apa yang disampaikan, atau tidak ada presentasi verbal. Kalau nilai 1 atau skor 1 kurang, tidak ada media visual, atau ada tapi membingungkan, ini medianya tidak berkaitan dengan apa yang disampaikan. Ya, baik. Kemudian performansi jelas, berinteraksi dengan audien dan terlatih. Nah, ini dia ya, ada interaksi dengan audien terlatih. Yang nilainya, yang skornya 2, yang berkembang, mencoba berinteraksi dengan audien, tetapi tidak sering, tidak sukses. Mengapa? Karena mungkin sambil membaca, begitu ya, atau hanya sekadar saja berinteraksinya. Kalau 1, tidak mencoba berinteraksi dengan audien, tidak menunjukkan adanya persiapan. Misalnya presentasinya baca saja, begitu ya, baca teks, atau membaca yang ada di layarnya, begitu ya. Skornya 1. Penguasaan materi, skor 3. Presenter menguasai materi dan mampu mengaitkan dengan konten-konten materi. Oh, ini adalah superior. Yang berkembang, presenter menunjukkan penguasaan materi tapi tidak memahami kaitan materi. Ya, baru paham saja tapi tidak memahami secara utuh. Dan 1, presenter membuat kesalahan signifikan tentang konten materi. Maksudnya apa? Ini konten materinya salah. Ya, ada konten materi yang salah disampaikan. Skornya 1, walaupun penyampaiannya bagus, performansinya. Ya, baik. Bisa jadi nanti guru menilai kan visualnya bagus, performansinya bagus, tapi materinya tidak terkuasai, begitu salah yang disampaikannya, kurang. Nanti dijumlahkan, ya, skor akhir. Baik, seperti itu ya. Selanjutnya rubrik holistik. Ya, ini juga sering digunakan dalam pembelajaran. Rubrik kriteria tunggal. Ya, 1 dimensi yang digunakan untuk penilaian keseluruhan kriteria pada suatu kegiatan atau item berdasarkan tingkat pencapaian yang ditentukan sebelumnya. Deskripsi kinerja ditulis dalam paragraf dan biasanya dalam kalimat lengkap. Baik, ini dia. Ya, coba lihat perbedaannya tadi ya.
Ini analitik, kriterianya di sini. Pada bagian kolom pertama, di sini ada scoring, di sini ada indikator. Nah, kalau holistik seperti ini. Jadi, di sini ada scoring, di sini indikatornya semua numplok. Ya, jadi tidak ada pemisahan kriteria. Misalnya ini untuk esai ya, contoh rubrik holistik untuk soal menulis esai, bukan esai soal uraian, tapi esai tulisan, karya tulis. Baik. Nilai sempurna, esai memosisikan diri secara jelas, dengan dukungan uraian yang jelas. Ya, coba lihat. Rinciannya itu berada pada satu kolom indikator. Ya, ini juga sama. Esai menyampaikan posisinya dengan dukungan fakta, tapi ada perbedaan antara skor 6, 5, 4 tentu saja. Ya. Jika pada skor 6, ini sempurna kriteria kualitas skalanya, skala kualitatifnya. Ya. Ini kriteria di sininya, indikatornya semuanya bersatu. Ini ada beberapa scoring, cukup, kurang, sangat kurang. Teman-teman bisa membacanya ya, saya akan bagikan PPT ini pada spotupi.edu. Oke, dan mempelajarinya lebih lanjut. Selanjutnya rubrik primary trait. Ini yang sangat menarik dalam tugas bahasa Indonesia, yaitu rubrik fokus pada penilaian bahasa untuk tugas menulis tertentu. Saya contohkan saja ya, yaitu menulis puisi. Nah, itu kan tertentu ya. Kemudian, misalnya penilaian diksi pada menulis tugas menulis puisi. Penilaian kalimat efektif pada tugas menulis esai. Jadi yang dinilainya itu hanya fokus-fokus tertentu saja. Kita lihat. Oke. Wah, ini sangat sebetulnya sama dengan analitik ya. Sangat sama dengan analitik, tetapi perbedaannya tadi difokuskan pada tugas menulis tertentu. Ya, misalnya puisi yang akan dinilainya itu diksinya saja. Apa yang dinilai? Originalitas diksi, ya, aspek yang dinilainya ini makna diksi, kepaduan diksi, mohon maaf. Ya, ini menggunakan skala persentase, skala persentase, ya, lihat, begitu ya, 90-100% diksinya orisinal, unik, berbeda, khas, milik penyair, gitu ya. Oke. Khas yang sebetulnya ya, kekhasan, orisinalitasnya pada kekhasan, bukan menggunakan diksi yang sudah sering digunakan dalam puisi ataupun dalam lagu-lagu atau dalam jargon-jargon, gitu ya. Makna diksi sepenuhnya kontemplatif. Jika kontemplatif, simbolis, penafsiran mendalam, sempurna. Jika bagus, itu diksinya berupaya disampaikan secara kontemplatif, tetapi tidak sempurna. Sampai skor 1, diksi tidak berubah. Kepaduan diksi disusun dalam keutuhan puisi secara padu tuntas pada setiap bagian, bukan isi penutur. Pada skor 1 tidak tersusun dalam bentuk susunan puisi. Ya, baik. Nah, ini contoh primary trait. Jadi kalau misalnya Anda mau menilai kalimat efektif, nah ini bisa ya digunakan primary trait. Atau rubrik penulis saja secara umum boleh. Boleh, tapi menulisnya spesifik. Misalnya menulis tadi puisi, ya, sehingga nanti di sini aspek yang dinilainya ada misalnya diksinya, gaya bahasa, ada apa begitu ya, yang akan dinilai sebagai aspek yang dicapai. Atau dalam menulis esai begitu tadi ya, ininya misalnya ada pengembangan idenya begitu ya, kekhususan topiknya, kemudian bahasanya begitu, itu bisa dinilai. Baik. Selanjutnya ya. Oke, ini ada beberapa penjelasan dari POPAM mengenai skill fokus rubrik ya, tentang beberapa aturan dalam membuat rubrik. Ya, pertama adalah memastikan kompetensi yang dinilai signifikan. Ya, kompetensi yang dinilainya signifikan. Baik terhadap siswanya maupun terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh kriteria evaluasi pada rubrik terdapat dalam pembelajaran. Ini yang jangan sampai tidak ada. Kita membuat rubrik yang keren, tetapi di sekolah tidak diajarkan, itu tidak ada dalam indikator, tidak ada dalam kompetensi dasar, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menggunakan beberapa kriteria penilaian utama. Seperti tadi ya, ada kriteria penilaian utama dalam rubrik. Misalnya tadi kan medianya, performansinya, lalu kualitas penguasaan materi pada rubrik penilaian performansi. Kemudian peraturan 4-nya memberi nama label yang ringkas untuk masing-masing kriteria. Contohnya tadi ini ya, mohon maaf saya kembali.
Aspeknya originalitas diksi, makna diksi, kepaduan diksi kan singkat ya, ringkas. Atau yang ini yang rubrik analitik yang tadi ya. Oke, maaf. Ini. Penggunaan media visual, performansi, penguasaan materi. Di labeling kriterianya, aspek yang dinilainya itu adalah ringkas, ya, mudah untuk dipahami. Oke. Baik. Selanjutnya, mencocokkan panjang rubrik sesuai kebutuhan atau detail dengan menyusun rincian kriteria pada masing-masing level tingkatan. Ya, contoh digunakan skor 1-5, level kemampuan menulis puisi, level kualitas sempurna, bagus, rata-rata, minim, tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi ada panjang rubriknya disesuaikan untuk detailnya. Mengapa tadi performansi sedikit? Karena kebayang kalau panjang, kalau banyak, itu kan kalau performansi langsung ya, kita menilai secara langsung. Live penilainya. Kalau terlalu banyak scoringnya itu akan sulit bagi penilai. Tapi kalau 1, 2, 3 saja tadi ya, itu mudah kan bagi penilai. Siapapun bisa menggunakan rubrik itu. Tapi kalau itu menulis puisi karena teks ya, karya yang berbentuk bisa dibaca tidak langsung begitu ya, bisa dalam rubrik yang lebih detail lagi. Baik, ya selesai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan tugas ya untuk menyusun salah satu jenis rubrik. Saya sarankan analitik atau primary trait ya supaya lebih aplikatif lagi di sekolah nanti ketika Anda melakukan praktik PLP. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.